saking kesalnya dia ngambil jalan pintas, pergilah katanya ke orang pintar. Malamnya itu udah mulai merasa aneh dari jam 12. Jam 12 malam itu kayak ada suara gitu ya. Tapi bentuknya kata nenek saya ini kambing tapi kakinya 3. Dimakan nanasnya, dibawa ke rumahnya sih. Nanasnya dibawa ke rumahnya. Setelah nanasnya itu dimakan, perutnya buncit. Oke, halo guys, selamat sore. Apa kabar nih? Jumpa lagi sama kita di Ghost Paris. Kali ini ada muka-muka baru ya. Ini member baru, bukan member sih. Ya mampir aja ya guys ya, mampir. Nah kebetulan kali ini kita ada cerita dari tanah Sumatera, tepatnya di Samosir. Ini kita punya narasumber Tante Juliana. Ya. Kalau di Samosir ini ada namanya itu busung. Apa sih itu busung ya? Oke, sekali ini kita akan dengerin cerita langsung dari narasumbernya. Oke, selamat sore Tante. Gimana Sore. nih ceritanya tentang busung ini gimana nih Tante? Ya ini mengenai pengalaman saya waktu masih kecil ya. Jadi waktu kecil itu di kampung halaman saya itu ada orang punya kebun. Nah, kebunnya itu kebun cengkeh. Jadi antara rumah saya dengan kebunnya itu paling jarak 10 meter lah. Jadi setelah halaman saya baru kebun dia yang punya toh. Jadi waktu itu sering dia sibuk terus nanyain siapa sih yang ngambil cengkehku, siapa sih yang ngambil buah-buahanku gitu kan. Nah, kita nggak pernah ngambil ya. Kita bilang nggak tahu gitu kan, nggak tahu Bu gitu. Ternyata dia mungkin karena saking kesalnya dia pergilah katanya ke orang pintar. Nih pasti nih orang sini, nggak mungkin orang jauh-jauh gitu ya. Karena udah pasti tahu kan daerah situ Tante. Nah, jadi mungkin saking kesalnya dia ngambil jalan pintas, pergilah katanya ke orang pintar. Nah, setelah dia pergi ke orang pintar, dia ngomong sih ke kita-kita, ini lihat satu-satu nanti pada ketahuan katanya gitu. Ya wajar dong dia kira kita yang ngambil karena di depan rumah kita itu kebunnya. Jadi mungkin orang jauh gitu pikir dia. Nah setelah dia pulang dari orang pintar yang dia sebut itu, mulailah dia mendekor ini kebunnya ini kan. Dekor dengan apa tuh Tante tuh dekornya tuh? Ya didekor lah kayak ada kain merah, dikelilingin lah kebunnya ini ada kali sekitar 1 hektar ya. Nah adalah itu kain merah, adalah itu janur-janur kuning gitu kan, macam-macam lah, ada boneka gitu. Itu ada berapa pohon itu Tante satu kebun itu? Banyak. Ada 1 hektar kan, jadi saya nggak bisa semuanya cengkeh semua itu. Cengkeh semua dan pinggir-pinggirnya ada yang berbentuk pisang, cabai gitu kan. Dan kebetulan kebunnya itu memang tanahnya subur, jadi buahnya itu memang bagus gitu ya, lebat lah buahnya. Jadi mungkin orang-orang tergiur gitu. Cepat panen berarti ya? Iya, kalau menurut saya sih orang malas yang suka begitu ya. Kalau dia pengen menikmati seperti itu ya kerjakan saja di kebun sendiri. Nah, kebetulan di kampung saya itu masing-masing punya kebun masing-masing. Jadi sendiri ya Tante ya? Iya, jadi nggak ada alasan untuk mau nyolong punya orang gitu kalau kita mengerjakan kebun kita sendiri. Nah, setelah itu dipasang, yang ada kertas merah lah, yang ada apalah, kita tidur malamnya itu sudah mulai ada yang aneh-aneh. Awalnya kita nggak percaya,
nggak percaya, paling nakut-nakutin gitu ya. Apa itu? Berupa apa itu tante tuh? Ya itu yang di dekornya itu kan, kebunnya itu didekor pakai kain merah, janur, boneka gitu ya. Malamnya itu kebetulan malam itu terang bulan ya. Jadi cahaya bulan itu terang gitu. Nah, rumah di kampung saya itu rumahnya bisa dibilang rumah panggung ya. Oh iya. Dindingnya papan, lantainya juga papan. Terus tiangnya ke atas itu ada 3 meteran. Jadi di bawah kolongnya itu, di kolongnya itu ada kerbau. Nah, buat ini kandang kebo, gitu. Iya, kandang kebo. Tinggi banget berarti ya? Tinggi Ya, berarti banget. harus kandang pakai kebo, tangga. baru orang di atas gitu ya. Penghuninya di atas. Jadi papannya ini nggak rapat papannya. Jadi Papan, kayak papan bawahnya. yang dinding. Oh, dindingnya, Nah, dinding. sama sih. Bawah juga agak ada bolong-bolong juga kan. Kelihatan bawahnya ya tante ya. Iya. Jadi di halaman itu biasanya ada jemuran kawat gitu ya. Kita masing-masing di kampung itu pakai jemuran kawat gitu, dibentangin. Nah, malamnya itu udah mulai merasa aneh dari jam 12. Jam 12 malam itu kayak ada suara gitu ya. Ketawa gitu ya? Iya, ketawa gitu. Lah, apa benaran ya? Ada apa itu? Kalau yang di dekornya ini namanya pohung namanya kalau di kampus saya. Apa benaran ya itu pohungnya beraksi gitu ya, gitu ya, berbunyi gitu. Nah, nenek saya ya namanya orang zaman dulu ya, masih ada juga mungkin indera keberapa gitu dia punya, diintip dari lubang papan itu. Oh iya, ada kambing kayak kakinya 3. Gitu. Itu di kebunnya itu tante? Di halaman saya. Oh, di halaman. Jadi mengitari kebunnya itu. Oh, gitu. Suaranya itu. Iya, suaranya seperti itu. Tapi bentuknya kata nenek saya ini, iya kambing tapi kakinya 3. Gitu. Itu banyak yang dengar nggak tante? Atau cuman di rumah tante itu yang dengar? Kebetulan di kampung saya itu rumah 1. Nah, dikelilingin kebun. Oh, Terus jauh lagi 1. Nah, besoknya siangnya itu kumpul lah kan, ketemu di mungkin orang sini mau ke kebunnya ke sana, jalan. Gitu kan. Ternyata mereka juga mungkin di mengitari yang setiap rumah gitu ya tante ya. Mereka juga tahu kalau hal itu ada tadi malam gitu. Jadi di situ kita bilang, oh, berarti benar dia yang pergi kemarin itu mau bikin penunggunya kebunnya gitu. Nah, jadi sekitaran kebun itu, rumah-rumah yang sekitaran kebun itu sudah tahu kalau ada penunggunya itu. Jadi waktu itu setelah itu belum ada reaksi apa-apa, belum ada yang ketahuan gitu. Setelah ada berapa hari gitu ya, tapi kita selalu terganggu lah itu karena suara-suaranya itu kan. Setiap malam dia mengitari kebun itu. Intens berarti setiap malam tante? Iya, setiap malam. Kira-kira beberapa hari ternyata orang luar yang mau maling, yang orang luar kampung saya. Jadi bukan orang daerah situ. Mungkin mereka juga tahu, cuman nakut-nakutin gitu kali pikirnya, karena dia nggak pernah dengar itu suara yang saya bilang tadi. Nah, kayaknya enak kita ngopi dulu ya tante ya. Bentar. Ada tadi. Tante. Mantap. Ini yang bikin Ghost Paris is. Ada kopinya. Ini kalau di Samosir nih minum kopi juga kan tante kan? oh iya, Tapi kopi asli. Ya, Iya. Kopi hitam, nggak apa ini agak coklat ya tante ya. Nyampe Jakarta pudar. Pudar dia nyampe Jakarta. Aman, ini bukan Ciliwung nggak? Ritual. Oke, lanjut. Tadi nyampe mana tante? Ya, ternyata yang maling itu orang luar kampung kita. Nah, setelah mungkin dia dari maghrib dia sudah di situ, orang kampung luar itu. Udah mengintai gitu Iya, sudah mengintai dan sudah bawa
tempatnya, tempat mau panen dia sendiri ya, karung. sama Panen punya orang ya. iya. Jadi setelah dia kutip berapa apa Karung. karungnya itu belum penuh sih, dia mau pulang nggak bisa, nggak bisa dia pulang. Gimana Nempel aja di pohon cengkeh itu. Posisinya di atas atau masih di bawah? Masih di bawah, Masih karena di bawah. cengkeh ini dari bawah sampai ke atas itu memang lebat sekali buahnya. Jadi dari pohon sini pindah ke pohon sana masih bisa, jadi nggak pakai manjat-manjat segala gitu ya. Pantes dia Oh, pakai alat gitu tante. Tinggal Petik petik kali sendiri. ya. Kayak agak bonsai gitu. Kayak pendek gitu. Tinggi sih, tinggi. Jadi kalau yang punya panen itu bawa tangga, tangganya ada di kebun Oh, ada di itu juga. situ. Nah, jadi kalau mereka panen itu pakai tangga sampai ke atas itu ngambil buah cengkehnya itu. Tapi yang maling ini ngambil yang senyampainya aja. Mungkin dia setinggi ini ya segitu aja dia ngambil ngutip. Nah, udah ke pohon yang satunya dia mau pulang udah ndak bisa. Malam itu kan ya maghrib itu ya. Iya dari maghrib Dari dia sudah maghrib. beraksi. Oh, iya. Nah, setelah dia mau pulang, mungkin mau niat pulang, dia kayak kebingungan, katanya kebingungan. Ya di sekitar-sekitar situ dia sampai yang punya datang paginya itu. Yang punya kan selalu survei setiap pagi. Iya. Nah, siapa tahu ada hewan yang merusak, dari mana nanti itu hewan itu ditutup gitu kan. Setelah datang yang punya, ternyata orang lain yang di situ Ngambil. yang ngambil. Iya. Itu tuh posisinya dia nempel di pohon atau dia tuh muter-muter tapi dia nggak nemu jalan gitu. Kalau dilihat dari posisinya rumput itu kayak lama dia muter-muter gitu. Tapi waktu ditemukan yang punya, dia nempel begini di pohon cengkeh itu kayak matung gitu. Oh, kayak mau ngambil gitu. Mau ngambil Tapi udah banyak di ininya. di Mungkin karungnya itu. apa ya? Mungkin tenaga energinya itu pas di situ, pas jam itu kali. Oh, Pas iya. jam 12 itu. Mungkin energi Yang apanya dari itu, pohumnya. penunggunya itu, Dari pohumnya itu. Nah, pas jam 12 malam itu mungkin jadi dia masih sempat dari maghrib itu sudah penuh-penuh, Udah panen. tinggal mau pulang. Dia bingung mau cari jalan pulang, nggak bisa gitu. Jadi itulah pengalaman saya waktu itu, dan memang orang kaya sih ya. Yang punya ini. kebun tehnya itu. Kebun teh jadinya. Kebun Cengkeh. cengkeh. Iya. Itu tahun berapa ya, tante itu kurang lebihnya? Saya kelas 5 SD tahun 1984. Masih Iya, lama banget itu. Masih. Zaman Iya. dulu banget itu. Belum ada pinjol. Belum, makanya orang nyolong. Kalau ada pinjol, kalau ada pinjol Iya. mungkin dia masih Bisa itu. Iya. Handphone juga belum canggih tuh. Iya. Iya. Masih umur 3 tahun juga. Iya. Setelah itu tuh masih ada yang maling lagi nggak tante itu? Nah, setelah itu udah ketahuan begitu, udah nggak ada yang berani lagi. Berarti itu cuman satu kejadian Satu aja. kejadian gitu. Tapi waktu itu ada juga sih ambil nanasnya. Oh, ya kan Ambil nanas. banyak ini Nah, ya yang banyak. kedua kali ambil nanas, dimakan nanasnya, dibawa ke rumahnya sih. Nanasnya dibawa ke rumahnya. Setelah nanasnya itu dimakan, perutnya buncit. Oh iya. Nah, ini perut buncit ini yang disebut busung. Oh, Nah, makanya iya. namanya busuk. Iya, kalau dimakan busung. Tapi yang penghuninya itu yang di kebun itu namanya pohung, Pohung. gitu. Kalau di Sumatera sana. Mungkin kalau cengkehnya nanti diolah, kalau cengkeh itu kan biasanya pasti diisep ya buat ini Rokok. Keringin rokok dulu lah. gitu. Tapi bisa buat masak juga sih ya. Kurang tahu Iya. deh. Pokoknya kalau mereka panen ya dikasih ke tengkulak gitu. Kita nggak tahu dibawa Nggak dikonsumsi kemana. paling. Iya, Dijual. Enggak, cuman kalau hanya yang malingnya itu sampai konsumsi mungkin bisa aja busung juga Busung. gitu. Iya. Busung itu jadi dia setelah makan buncit gitu. Buncit. Terus lama-lama meninggal atau gimana? Ya kalau dia mau ngaku ke yang punya, gitu. Aman ya, sembuh gitu Iya, kali ya. sembuh.
Ini gede banget. Tergantung perjanjian mereka seperti apa gitu. Terus yang makanan nasi tadi akhirnya ngaku atau gimana Tante? Kalau itu waktu itu saya kurang ini ya, karena waktu masih kecil kita kan Enggak, iya, memorinya ya. Iya, belum. cuman kita tahu oh si Anu kena busung gitu. Zaman dulu Dan- berarti cuman kayak kabar mulut ke mulut gitu aja Iya, ya. tapi waktu memang perutnya besar itu kita banyak yang menyaksikan. Tuh, Jadi dan- makin lama makin besar gitu ya. iya, kalau dia nggak cepat-cepat Minta datang maaf. ke yang punya, Heeh. ya bisa meninggoy. Oh iya betul. Ya seperti itu. Ngeri juga ya zaman dulu ya. Iya. Serem. Ada Itulah. nggak nih Cek zaman dulu yang kayak serupa sama busung gitu? Gak ada kemarin suamiku. Katanya, aduh sebel makin lama makin gede. Iya, kenapa Kayaknya itu? masuk angin. Sebel banget. Pas gue pegang iya gede banget gitu kan nggak kayak biasa. Kenapa ini masuk angin gitu. Nah itu, tapi ya itulah ya, kembali kita kepada Tuhan kita, bahwa itu semua dosa sekalipun itu untuk penunggu harta kita, untuk Iya. menjaga kita. Kalau udah kita serahkan kepada Tuhan kan pasti Tuhan yang jagain semua Iya, hak milik iya. kita itu Dengan Nah, caranya. dengan caranya. Tapi dia mengandalkan perdukunan Iya, iblis untuk lah ya. menjaga hartanya. Ternyata yang menjaga hartanya ini malah memakan dia juga. Oh kan? iya Tante. Iya. Gimana itu kok bisa makan dianya itu? Kalau yang saya dengar ya waktu itu, nah setiap bulan purnama katanya ya, setiap bulan purnama mereka itu harus bikin sesajen gitu ya, buat penunggunya ini. Nah sesajen, tiba-tiba besoknya ada yang meninggal di mana secara tidak wajar gitu. Bukan di daerah situ ya Tante? Iya. Ada yang tinggal di mana gitu di luar kampung kita. Jadi ada sih orang-orang tua bilang supaya ilmunya itu tidak mempan sama kita, ayo ambil kapur sirih katanya. Kapur sirih. Kapur sirih yang cair itu Iya. tempelin di pintu, bikin tanda silang gitu. Nah, salib begini. Gak bakalan mempan ke keluarga kita, kata yang tua-tua di kampung itu kan. Itu manjur nggak Tante itu? Manjur kalau menurut saya, karena saya di Kepercayaan depan. masing-masing ya Tante Iya. ya? Nah, karena itu salib juga toh. Iya betul. Jadi betul. saya mengimaninya kalau itu salib, sekalipun itu terbuat dari kapur sirih. Jadi ya puji Tuhan, sampai sekarang ini keluarga saya nggak ada yang kena, aman ya. guna-gunanya aman. Dan lama-kelamaan saya sudah merantau ke Jakarta tahun 92, kedengaran itu orangnya meninggal tapi mukanya tengkorak. Tanya. Tengkorak. Iya, langsung Tinggal tengkorak. tengkorak atau misalnya sebelumnya tuh nggak yang kurus kering, Enggak. tiba-tiba tengkorak. Dia meninggal, orang udah tadinya masih utuh nih. Meninggalnya itu setelah ini tengkorak katanya. Dalam hati, waduh mungkin kalau ini setelah sekarang ini ya, saya pikir mungkin kalau dulu banyak apa media sosial gitu Oh iya, viral ya. handphone, ya bisa didokumentasikan gitu Iya ya. benar-benar. Iya buat apa ya? Buat Pelajaran. pelajaran biar kita supaya juga tidak menggunakan seperti itu. Iya. Iya. Waktu itu orangnya meninggal udah di dalam peti, tengkorak semua badannya. Oh, berarti sebelum di dalam peti itu masih wujud. Utuh, masih wujud manusia, dagingnya masih ada. Setelah dimasukin peti, orang Batak itu kan agamanya rata-rata Protestan. Iya. Nah, tapi di dalam beragama itu mereka menduakan Tuhan. Oh. Nah, jadi setelah dimasukkan ke peti itu sudah acara gereja toh? Setelah doa ya. Setelah doa diangkat ke petinya itu Iya. sudah harus acara gereja. Iya. Nah, nggak berani pendeta Oh, karena itu karena sudah dikuasain iblis ininya. Oh. Jadi ya kembalilah ke perbuatan kamu gitu. Oh iya. Iya, pendeta nggak mau mendoakan orang yang sudah, kan tadinya kan udah dinasehati, sudah di apa Oh, iya. sama gereja, nggak berbuat gitu.
tapi mereka lakukan terus begitu, sudah kembalilah kepada perbuatanmu Iya, sendiri gitu. Iya sama kayak Sisa-sisanya. memang mendua lah begitu ya. Iya. Mendua sama aja agama apapun ya. Iya. Jatuhnya Kalau di misalnya luar pakai yang begitu tetap aja dia di berarti luar nggak percaya sama keyakinan agama. kita. Iya, jadi menurut orang-orang situ jadinya dibilang kutuk. Kutuk, Gitu. kutuk. Iya. Hmm. Kutuklah sesuai dengan perbuatannya. Itu nggak ada sisa-sisanya itu kayak misalnya abu atau misalnya Enggak, cairan-cairan apa itu langsung nggak ada. Langsung rangka katanya. Di PT-nya itu langsung rangka. Berarti Pada benar-benar hari kering itu gitu juga. ya. Iya. Keangkat semua gitu kali ya. Iya. Mungkin dimakan kali ya. Jadi Ya, orang yang jadi bisa kayak lihat, dimakan. orang yang bisa lihat memang digerogotin itunya katanya. Katanya itu. Berarti Wow. nggak darah itu juga nggak ada ya tante? Nggak ya? ada. Kering langsung gitu Iya. ya. Karena hantu-hantu seperti itu katanya, saya bilang hantu lah ya. Mm-mm. Hantu menghisap darah juga Iya, katanya betul. kan. Jadi bersih tulang belulang katanya. Ya, mungkin kayak sebelum ajalnya udah dihisap-hisap Dimakan, dulu iya. kali ya. Iya. Udah Jadi orang tua waktu itu kan gak boleh anak-anak, gak boleh. Tapi sengaja kita ngintip. Oh, iya. Kepo ya ya. zaman dulu ya. Iya, dulu ya, tante ya. kadang dari tangga begini ke pintunya gitu kan. Tapi orang tua bilang, "Udah anak-anak jangan anak-anak." Mungkin mereka khawatir takutnya gitu, takutnya gimana gitu. Waduh, waktu itu gempar lah kampung itu waktu itu ya. Ya soalnya kan Karena kadang ulah anak sendiri. kecil memorinya kan Iya. merusak ya. Iya. Takutnya gitu mungkin. Oh dia itu orang paling kaya di daerah itu Di ya. daerah saya. Paling iya. kaya. Jadi orang juga mau minjem apa ke dia, bayar panen gitu kan. Tapi dia termasuknya baik nggak Tante? Maksudnya kayak jahat. Jahat, iya. Maksudnya sombong atau ramah gitu ke orang? Sombong. Tamak kalau aku Jadi- bilang ya. Mm-mm. Serakah gitu lah Jadi ya. pikirannya dia itu di sini gua paling kaya, kalau orang mau butuh biaya sekolah dikasih. Tapi bunganya itu loh. Ya, iya. Rentenir. Bunganya itu sekalipun kita dibilang bayar panen, langsung itu dia datang ke sawah ngambil sendiri langsung panennya gitu. Iya. Jadi kadang kasihan sama yang petani itu Iya. aturan dapat Hasil ya. berapa goni gitu ya panennya, kadang tinggal 1 goni. Nah, satu goni ini kan belum tentu cukup untuk beberapa Iya. bulan tunggu panen berikutnya. Mm-mm. Terpaksa ngutang lagi ke dia gitu. Ya, Jadi jahat lah itu ya. Iya gitu. keras Maksudnya banget jahat lah. gitu. ya karena saya juga pernah merasakan ngutang ke dia gitu. Orang tua aku pernah ngutang ke dia karena bapakku sakit. Sampai dia bilang gini, mau sampai 7 keturunan nggak bakal kelar itu utangnya itu sama aku katanya gitu. Si orang itu. Iya, si orang itu yang ngomong Sombong. itu. Iya, sombong sekali. Makanya, aduh terbenak sekali di sini. Ya makanya itu jadi benar-benar pengalaman yang membekas Iya, banget ya membekas di banget. tante. Iya, dendam sih apa benci sayang nggak punya sama dia, cuman yang aku Nggak sayang lupa. nggak lupa. Iya. Itu, Ya, itu itulah. aja sih. Kisahnya dia meninggal dengan tidak baik Wajar. ya, Iya. tidak terhormat, tidak wajar. Ya karena ulah dia sendiri. Iya. Serem juga sih. Ya mungkin itulah teman-teman bisa jadi pelajaran buat kita. Siapapun, apapun, kalau misalnya susah, misalnya pun butuh apapun, Iya. kembalilah kepada iman kita. Iya. Seperti itu. Kalau gue pernah nggak bisa sebutin ya siapa iya. orangnya dan bagaimana. Dia orang penting gitu. Dia di DPR itu orang penting. Gue pernah nih lihat baik banget, orangnya itu baik banget, baik, suka nolong, terus sama keluarganya baik, sama orang juga baik, royal Iya, gitu. royal. Apalagi lihat orang, dia nggak bisa lihat orang susah. Dia suka banget bantu orang. Baik ya sebenarnya. Nah, ya. baik banget, bahkan sampai dia meninggal itu jadi rebutan, jenazahnya itu jadi rebutan keluarganya gitu. Mungkin karena dia baik ya, baik, terus orang sayang sama semua. saudara juga baik gitu ya. Ya, tapi pada waktu dia meninggal ada sesuatu momennya yang gue nggak pernah lupa nih. Itu kan pada waktu itu udah digali nih, kuburannya udah digali, itu keluar air terus, Nggak pernah nggak kering. Oh kering-kering. Jadi keluar airnya itu airnya hitam, jadi kayak got gitu ya, Di pinggir hitam-hitam coklat. Ciliwung kali itu. Hah? Di pinggir Iya kayaknya makaminnya ya. Terus kan namanya udah dipocong ya, udah Iya. disolatin gitu.
Harus cepet-cepet kan. Harus dimakamin. Di pocong itu dia itu bersih dong ya, kain kafannya itu udah nih ganti ya, ditutup lagi, ganti lagi. Oh udah kering, dapet yang bagus. Udah akhirnya dia dimasukin nih. Begitu mau ditutup, airnya dia tenggelam di air itu. Udah nggak bisa diselamatin. Oh, Bisa masih. diangkat lagi ya. Itu gimana ya, orang baik, terus orang sayang sama dia, sayang sama beliau, jadi nggak tega gimana gitu, pastinya Khawatir nangis juga. gitu kan, nangis makin jadilah nangisnya keluarganya. Pindah lagi tuh, pindah agak jauh, mungkin di situ deket sumber air takutnya. Udah bener, dapat lagi yang bagus, Kering-kering dimasukin lah, tutup tanah sekali 2 kali ditutup tuh. Yang gali kubur itu yang masukin dia udah naik, keluar lagi. Jadi naik ini. nunggu bapak itu naik, baru air itu nggak tahu bersumber dari kanan kiri, nggak kelihatan, pokoknya udah menggenang lagi. Dan akhirnya keluarga mungkin udah mau maghrib, Bingung udah juga capek, nggak sih ya? akhirnya udah ditutup aja. Mau gimana lagi ya? Jadi ditutup itu karena kan berair, tanah kan nggak bisa gini dong, gini ambles terus, jadi sampai ambil mobil tanah. Nah di situ tuh karena waktu itu aku masih kecil ya, nggak tahu. Aku juga nggak tahu ya apa sebabnya gitu yang membuat dia seperti itu. Mungkin ya ada suatu, kalau aku bilang kesalahan sih ya, manusia mana ada yang Bener suci ya, mana ada yang benar, pastinya ada sedikit dosa gitu kan. Mau dosa ringan, dosa berat, pokoknya ada kan dosa. Cuma kalau ini aku rasa dia kayak ada sesuatu yang masih dia bawa gitu loh. Udah 3 kali lubang kan, udah sampai maghrib loh. Kan gali itu nggak bisa cuma semenit 2 menit. 10 menit aja nggak dapet gali tanah begitu. Ya udah akhirnya mungkin ya dia pakai atau apa, aku nggak tahu sih. Iya, ya itu urusan dia Kali sama apa kepercayaannya dia aja. Iya gitu ya. betul. Oke guys, mungkin kali ini cukup storytelling kita dari pengalaman pribadinya Cece sama pengalaman pribadinya Tante Juliana dari Pulau Sumatera ini. Mungkin teman-teman juga ada nih pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing sama kita, bisa nanti kirim ke email kita yang ada di deskripsi ya. Oke guys, see you next time. Bye-bye. Kita ngopi dulu. Kita butuh cheese juga nggak nih? Nggak.